Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya yang akan bertanya, Anum yang akan menjawab. Langsung saya tanya, ini agak berat ya. Saya tanya, agama itu penting apa tidak? Penting dong. Kenapa penting? Penting banget. Kenapa penting? Karena untuk kedisiplinan umat beragama, kadang untuk membedakan pentingnya agama itu untuk membedakan mana ya orang yang beragama dan yang tidak, mana yang sebeda agama dan yang sepemahaman tentang agama. Untuk membedakan itu, kalau semua orang itu tidak beragama, nanti terjadi seperti zaman dahulu sebelum manusia diciptakan. Waktu zamannya Anuljan Banuljan itu tidak butuh agama, dia hanya butuh kecerdasan. Sehingga apa? Dia terus rebut-rebutan kecerdasan yang sangat luar biasa, pembangunan yang sangat luar biasa, sehingga terjadi tumpah darah di muka bumi. Karena tidak ada agama yang mengatur. Tidak ada agama yang mengatur, gitu. Sehingga dunia ini sudah tidak disiplin lagi. Kalau agama itu memang penting, sepenting itu, berarti kita dari kecil, ya, dari lahir sampai mati kita belajar agama terus berarti. Tidak juga. Gimana itu? Tidak juga. Agama itu, setiap agama itu punya peraturan masing-masing. Punya peraturan masing-masing. Seperti agama yang kita anut itu agama Islam kan? Islam itu punya peraturan, punya rukun. Rukunnya itu kan ada 5, syahadat, sholat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, sudah paham itu, sudah bisa melakukan dari 5 elemen itu, ya sudah. Kalau memang kemauannya itu bukan untuk memperdalam ilmu agama, ya sudah belajar ilmu yang lain. Yang penting sudah bersyahadat, oke. Sholat kepada Tuhannya, oke. Zakat kalau ada ya zakat, puasa itu ya wajib puasa, haji ya kalau mampu ya haji. Sudah cukup, itu sudah masuk surga itu. Apa lagi? Oh, berarti agama itu ya simple, artinya dengan kita sudah melaksanakan rukun Islam itu sudah bisa lah, sudah kita lakukan setiap hari seperti sholat, bulan puasa kita puasa, punya harta berlebih kita zakat, punya harta berlebih lagi kita sudah haji, itu kan berarti kan sudah selesai gitu kan. Sudah Islam sudah di situ. Artinya kalau seandainya mau mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang di luar konteks keagamaan, ya misalkan belajar ilmu arsitektur, belajar ilmu pertanian, ilmu kesehatan, artinya tidak fokus plek agama saja, itu berarti boleh-boleh saja ya setelah rukun Islam itu selesai. Begini ya, semua ilmu itu datangnya dari Allah kan, sumbernya ya memang dari Allah. Belajar ilmu apapun yang jelas manfaatnya itu hukumnya wajib. Wajib loh. Seperti misalnya kita hidup ini kan realistis. Dari kecil kita besar, kita menjadi kanak-kanak, kemudian pubertas, kemudian dewasa, kemudian menikah, lalu punya anak, jadi seorang ayah, kemudian punya cucu, jadi seorang kakek. Itu untuk menjalani kehidupan yang tidak sesimpel itu tidak cukup dengan ilmu agama doang. Begitu. Ada kalanya bagaimana kita cara mencari nafkah? Mencari nafkah dengan cara apa? Ya ikut pada aturan zaman. Kalau zaman sekarang ya sudah zamannya teknologi, zamannya AI, ya kita wajib belajar pengembangan diri untuk mengikuti zaman itu. Kenapa? Untuk memberi nafkah kepada keluarga kita. Kalau tidak belajar ilmu-ilmu yang lain,
ya kita akan kolot, kita akan monoton, nanti kita akan tertinggal. Karena apa? Karena menurut agama yang saya anut, agama Islam, orang Islam itu wajib kaya, bukan wajib miskin. Wajib kaya. Wajib kaya loh. Iya, wajib kaya. Ya, untuk kaya itu harus punya ilmu. Karena gini, dan tidak cukup hanya ilmu agama. dan tidak cukup dengan ilmu agama itu. Karena gini, ada saya kan tidak begitu mendalami ilmu agama, entah hadis atau makalah atau apa. Begini. Ada daun gini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Gitu kan? Siapa yang ingin mencapai kesuksesan dunia, maka kuncinya dengan ilmu. Lalu untuk mencapai kesuksesan dunia, masa iya kita harus belajar ngaji terus sampai mati? Enggak kan? Belajar baca kitab terus sampai mati? Enggak kan? Ada kalanya kita belajar bercocok tanam ya, untuk yang menjadi petani. Ada kalanya kita belajar di bidang engineering, arsitektur untuk yang ingin masuk ke bagian teknik sipil atau arsitektur. Ada kalanya kita belajar ilmu pengetahuan tentang anatomi tubuh untuk bagi yang ingin menjadi dokter. Gitu. Nah, berarti agama itu, khususnya agama yang kita anut Islam ya, tidak membatasi seseorang untuk belajar hal-hal di luar pengetahuan agama ya. Jadi bebas memilih sesuai dengan minat dan bakatnya, mau mempelajari apapun itu tanpa dibatasi oleh agama. Begitu ya? Tidak. Memang ada agama yang membatasi kamu harus belajar sampai titik ini saja. Bahkan ada istilah begini kan, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Pada waktu itu, anggaplah sebabun nuzul. Pada waktu itu di Cina itu terkenal ilmu tabib, ilmu kedokteran, ilmu menyembuh, ilmu perawatan tubuh badan. Waktu itu di zaman Arab itu waktu menempuh jalur sutra. Jalur sutra itu dari Asia ke Asia Timur, ke daerah Cina, daerah Filipina, Laos, sampai ke Indonesia itu termasuk jalur sutra. Karena di Cina itu waktu itu terkenal dengan ilmu kedokterannya, sampai orang pertama di dunia yang menemukan ilmu bedah itu ya orang Cina. Gitu. Oh, saya paham. Berarti begini ya, kalau misalkan orang itu sudah punya minat dan bakat di satu bidang keilmuan, kemudian mendalami keilmuan tersebut, nanti bagaimana kalau seandainya ada hal-hal detail dalam agama yang tidak kita ketahui, padahal kita lebih fokusnya misalkan yang kesehatan, misalkan fokus di kesehatan saja, sehingga pengetahuannya hanya di kesehatan. Dan terkait dengan permasalahan yang lain, misalkan agama, detail-detailnya itu bagaimana nanti? Itulah pentingnya pembekalan sejak dini. Pembekalan sejak dini. Dan kenapa agama itu penting? Karena setiap agama pasti ada tokohnya. Dan tidak mungkin semua orang itu jadi tokoh. Apa gunanya tokoh? Ya untuk membimbing orang yang tidak mempelajari agama, iya kan? Kalau semuanya belajar agama, nanti siapa yang mau jadi dokter? Nanti siapa yang mau jadi arsitek? Nanti siapa yang mau jadi pemain bola? Kalau misalnya bakatnya sudah di bola, mencari nafkah dengan bola, seperti misalnya Maradona mungkin dari segi bakat yang lain mungkin biasa-biasa saja, tapi di ilmu kebolaan dia dewa. Gitu. Berarti begini ya, umat Islam ini harus ada spesialisasinya masing-masing ya. Harus. Yang minat dan bakat dalam agama, silahkan belajar agama. Silahkan kembangkan itu.
Yang misalkan minat di kesehatan silakan ke kesehatan, yang ke politik silakan ke politik, yang ekonomi silakan ke ekonomi. Terkait nanti detailan-detailan apa saja yang tidak diketahui, ditanyakan ke yang ahlinya. Itu sudah ada tokohnya masing-masing. Tanyakan. Sudah Misalkan ada yang ahlinya masing-masing. yang lebih fokus belajar kedokteran sehingga dia menjadi dokter, nanti ada permasalahan agama tanya ke tokoh tokoh agama, karena dia hanya fokusnya ke agama. Misalkan ada detail-detail tentang pertanian, ekonomi, kesehatan, berarti kita nanyanya ke ahli pertanian, ke menteri pertanian gitu. ya, berarti memang umat Islam itu harus dibagi-bagi begitu ya. Harus. Tidak boleh semuanya agama, Tidak. semuanya politik, Tidak. semuanya. Makanya begini, penting dalam sebuah pendidikan itu seorang guru atau instansi guru atau instansi lembaga itu setidaknya minimal tahulah karakter siswa, karakter dan bakat psikologinya siswa. Itu penting. Kenapa? Karena biar kita tidak selalu menjejali sebuah ilmu yang tidak dibutuhkan oleh siswa, yang tidak dia minati dan Iya, dia tidak mampu di situ. karena itu hanya buang-buang waktu. Berarti begini, kalau si anak ini misalkan sudah tidak punya minat dan bakat di apa misalkan di matematika misalkan, kita tidak boleh paksa dia di matematika. Tidak boleh. Ya sudah, tawarkan mereka apa yang dia mau. Termasuk di agama ya, misalkan Termasuk di dia agama. karena kalau di agama itu kan cukup detail ya, bagi yang tahu mungkin ada fun dalam ilmu agama itu, ada tafsir, ada hadis, ada ilmu alam dan yang lain. Kalau memang sudah tidak mampu di situ ya tidak boleh dipaksa juga, berarti kan. Tidak boleh dipaksa. Dan Nanti juga, ketika ada hal yang tidak dia ketahui di permasalahan agama, tanya dong tanya dong kepada ya saya paham. karena kenapa? Karena ketika dia sudah tidak minat mempelajari fun ilmu agama, maka dia sudah menghambat kecerdasan dia, bakatnya dia, menghambat dari segala arah nanti. Menghambat sekali. Oke. Berarti begini, saya ada pertanyaan terakhir. Ya. Kalau misalkan ada orang tua ataupun guru lah, misalkan seorang guru yang memaksa anaknya atau muridnya untuk mempelajari satu bidang keilmuan, kamu harus belajar ini, kamu harus jadi ini, padahal anak tersebut tidak ingin belajar itu atau tidak punya minat dan bakat di situ, tapi dipaksa oleh orang tuanya karena orang tuanya ingin dia jadi ini, atau dipaksa oleh gurunya kamu harus belajar begini, padahal anaknya tidak mau, tidak ada minat dan bakat di situ. Dosa nggak kira-kira kalau dipaksa seperti itu? Gini ya, kalau ngomong dosa ya tanya kepada ahli agama juga. Tapi saya akan mencoba menjawab. Begini. Kenapa dalam banyak sekali sejarah atau apalah background seseorang, orang yang sukses, super hebat, super power itu orang yang waktu di sekolah nilainya biasa-biasa saja. Sedangkan orang yang nilainya bagus, selalu mendapat ranking pertama itu pada akhirnya hanya jadi karyawan dan tidak berani melakukan apa-apa. Kamu tahu kenapa? Tidak tahu. Itu kenapa? Karena waktu sejak kecil yang pintar membaca buku, yang juara itu hanya mampu berteman dengan buku. Dia selalu oleh orang tuanya dikekang harus belajar nanti agar bisa mempunyai pekerjaan yang bagus. Sejak kecil mindsetnya sudah dilatih jadi karyawan, bukan jadi orang hebat. Karyawan itu apa? Karyawan itu ya pesuruh. Itu hanya kata untuk sebuah karyawan itu seperti misalnya kayak kita ini adalah petani misalnya, Buruh. Dipanggil buruh agar tidak terlalu jelek lah katanya. Sebenarnya karyawan itu ya
pesuruh sebenarnya, babu sebenarnya. Berarti Lalu kenapa yang nilainya dulu apa? Yang nilainya dulu pas-pasan, tidak terlalu pintar di sekolah, tidak terlalu sekarang malah jadi super power, orang hebat kayak misalnya Jack Ma. Siapa? Elon Musk. Saya kayak yang siapa lagi? Pemilik Google itu. Nah, itu semuanya orang-orang yang di DO malah. Di DO kenapa? Karena dia puas bermainnya, banyak relasinya, banyak temannya. Dia tidak hanya berteman dengan sebuah buku. Begitu. oh, Jadi mindset bisa berjalan. berarti orang tua termasuk guru tidak boleh memaksa anak ya. Tidak boleh. Karena pada akhirnya itu berdampak buruk kepada anak di kemudian hari. Karena dia menjalankan sesuatu yang di luar kemauan hatinya, di luar keinginannya. Ya, jadi mungkin dicukupkan di sini saja. Kalau ada hal-hal yang tidak disepakati, disetujui, silahkan nanti komen di kolom komentar ya. Segitu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.